world, even I cannot grant this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. 맞게 날려요. many 어쨌다 spend their war. 호랑이가 다니까 해대. We can catch the game. Halo teman-teman Manhwa Anime, para kaum ibu user yang otaknya tidak ketinggalan tuh guys di dunia isekai. Nah, apa kabar kalian hari ini? Di kesempatan kita kali ini gue bakal ngebahas 10 anime hentong yang ya berkedok anime ecchi dan romance. Nah, tapi anime-anime ini gue golongin anime-anime bejat. Jadi kalau kalian mau maksa nonton, ya dosa tanggung sendiri ya nyet. Nah, tapi sebelum kita masuk ke list animenya, ada baiknya nih buat kalian like, comment, dan share video ini ya jika kalian suka aja. Dan subscribe tuh channel ini biar kalian tuh gak ketinggalan info-info menarik seputar channel ini guys. Domestic no Kanojo rilis perdana 2019. Nah, ini nih hentai bukan sih bang? Bukan cuy, ini romance ya. Romance tuh, lihat tuh. Romance kan? Nah, tapi ya itu, walaupun romance anime ini hentai banget cuy. Nah, anime ini sendiri nyeritain tuh tentang Shinatsu Fuji yang ya dapat menang banyak tuh karena ngedapetin dua saudari tiri bernama Tachibana Rui dan Tachibana Hina. Anime ini sendiri nyeritain tuh tentang Shinatsu Fuji yang berumur 17 tahun lagi jatuh cinta tuh, lagi gila-gila yang jatuh cinta dengan seorang guru di sekolahnya tuh. Nah, buat ngilangin perasaannya terhadap sang guru, ia tuh kemudian ngikutin sebuah kencan buta. Nah, bersama temen-temennya, dia tuh bertemu dengan seorang gadis aneh bernama Tachibana Rui. Nah, mereka pun dengan tanpa sengaja melakukan hubungan intim. Ya, meskipun mereka tuh nggak punya tuh perasaan satu sama lain. Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi atau Rido of Healer rilis perdana 2021. Nah, kalau kalian tuh pengen nonton anime-anime yang begituan tapi nggak mau tuh dengan alur cerita yang itu aja, anime ini solusinya guys. Karena anime ini tuh unsur hentai dan unsur isekainya tuh beradu parah, dibalut dengan apik tuh. Bahkan gue aja sempet ketipu tuh di awal-awal episode nonton anime ini. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang kehidupan Keyarga, seorang penyembuh yang dieksploitasi oleh orang-orang. Nah, mereka tuh berpikir bahwa seorang magician healer atau penyembuh nggak bisa buat bertarung sendirian. Setelah nyadarin potensi sesungguhnya, ia tuh malah nggak tertarik lagi tuh buat ngelakuin tugasnya. Karena itu, Keyarga pun akhirnya mutusin buat ngelakuin healing magic terhadap dunia dan kembali pada 4 tahun lalu, tempat ia bisa memulai segalanya dari awal dan ngeharem atau nge-skip papap semua heroin perempuan yang ada di anime ini guys. Yang ya sungguh balas dendam yang apik banget anime ini. Yosuga no Sora rilis perdana 2008. Nah, kalau kalian tuh cuma baca sinopsisnya aja dari anime ini tuh bakal jadi anime romance dan anime ecchi biasa tuh guys. Karena anime ini tuh nyeritain tentang kehidupan sepasang anak yatim piatu yang dipindahin ke rumah kakek dan neneknya tuh di kota kecil. Nah, mereka berdua tuh berjuang buat dapat bertahan hidup. Ya, di awal-awal episode anime ini jadi anime normal lah. Pas sudah masuk pertengahan episode, udah mulai keluar tuh sifat-sifat bejat dari si MC-nya. Ya gimana enggak tuh, si MC kita ini nge-skip papap semua heroin perempuan yang ada di anime ini tuh guys, termasuk adiknya sendiri. Bejat tuh ya. Aki Sora rilis perdana 2009. Nah, sebenarnya ini juga salah satu anime yang menurut gua endingnya tuh absurd banget juga. Tapi ya tetap gua nonton anime ini sampai habis juga. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang sepasang saudara kandung yang bernama Aki Aoi dan Sora Aoi yang telah berbagi ikatan intim sejak kecil tuh guys. Nah, selama masa dewasa, mereka tuh masing-masing menyadari arti dari kedalaman cinta sejati yang mereka rasain selama ini dan mewujudin cinta itu secara rahasia. Ya iyalah, secara rahasia. Kalau secara terang-terangan ya di-kick dari kakak, gila. Nozoki Ana rilis perdana 2013. Nah, gue tuh kadang berpikir tuh ya gimana tuh rasanya punya tetangga yang mesum yang seneng banget buat ngintip.
Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang Shikido Tatsuhiko yang pindah ke Tokyo buat masuk ke sebuah perguruan tinggi dan mulai hidup barunya. Nah, di kamar barunya ada lubang kecil di dinding. Pada awalnya dia tuh nggak bisa ngeliat apa-apa melalui lubang kecil itu. Tapi suatu malam, melalui lubang itu, dia tuh ngelihat seorang gadis bernama Ikuno Emiru, seorang tukang ngintip yang gemar banget buat ngintip. Tapi ujung-ujungnya, masing-masing dari mereka setuju buat bergiliran mengintip. Nah, lo bayangin tuh gimana pas lo lagi enak-enak sama pasangan lo, terus ada yang ngintip tuh tetangga lo. Rasanya nano-nano tuh, heran gua. Hime-sama Gentei rilis perdana 2012. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang harga diri seorang putri. Putri Olivia diasingkan ke Jepang dengan kudeta. Nah, lalu dengan cepat mendapat pemberitahuan di sekitar kota. Nah, dia tuh diperlakukan seperti tamu terhormat. Namun, Yu nggak setuju dengan sikapnya yang sombong karena ia tuh udah biasa berada di sekitar putri. Kemudian Selina ngatain kepada Olivia buat nggak berada di dekat Yu karena si Yu ini adalah orang yang paling berharga buat si Selina. Nah, nggak mundur dari tantangan, dia nih nyatain bahwa dia akan menjadikan miliknya. Ya, walaupun dengan cara-cara kotor ya kan guys. Ya nggak apa-apa lah, kotor juga kan asal asik. Kuzu no Honkai rilis perdana 2017. Kalian sama teman kalian lagi patah hati, coba nih nonton anime satu ini, siapa tahu bisa ngikutin alur ceritanya kan. Canda. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang kisah pacaran dua pemuda dan pemudi yang lagi patah hati tuh, yang bernama Hanabi dan Mugi. Ketika kisah cinta mereka masing-masing itu bertepuk sebelah tangan, pertemuan mereka berdua lah yang mampu memberikan kenyamanan dan tempat buat bersedih. Hubungan tanpa cinta, ya nggak masalah. Mampukah Hanabi dan Mugi menemukan pelipur lara dalam hubungan pelacur ini? Kalau kata anime ini sendiri, ya berhubunganlah dulu baru menemukan cinta. Overflow rilis perdana 2020. Nah, anime ini adalah anime kisah komedi romantis yang ceritanya tuh berpusat pada seorang siswa laki-laki, Kazushi Sudo, dan teman masa kecilnya yaitu Ayane Shirakawa dan Kotone Shirakawa. Nah, ceritanya tuh dimulai dengan keadaan aneh yang ngebuat mereka tuh mandi bersama tuh guys, mandi bersama tuh, dan ujung-ujungnya ngelakuin hal itu tuh. Ya nggak perlu gue jelasin ya hal itu ya. Nah, anime ini adalah anime yang menurut gua dari awal gua ketipu banget sama anime ini, sama PV-nya. Tapi ya gua udah feeling sih pada awal-awal nonton anime ini. Can't catch the game. 風が背中は